setiap dapat ilmu tuh tujuannya biar kamu pakai. Kayak ntar nih misalkan ngajinya nggak lama lah, kan banyak yang mau praktek. Nah kayak misalkan nanti nih praktek tuh niatnya memang bener kamu pakai ya. Nanti pas waktu siapa bapak kamu meninggal kah atau mama kamu meninggal kah, gimana coba misalkan kalau bapak kamu ada mam, misalkan imam bapaknya suatu saat meninggal kan, bapak kamu suatu saat ya, terus kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngurusin bapaknya, melongo doang, kecewa nggak? Pasti kecewa diri sendiri. Untungnya bapak saya meninggal saya udah ngerti, jadi enak bisa ngurusin. Coba kalau belum ngerti. Nah ilmu agama ini ilmu yang memang beneran kita pakai. Nah sama juga sama ini nih, tujuannya apa? Biar kamu bisa apa? Nikmatin. Biar bisa nikmatin apa tahu ini? Biar kamu bisa nikmatin sholat. Ya. Kalau misalkan kamu cuma baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa wasila, kamu cuma nggak ngerti apa-apa ya kan kayak komat kami. Nah dibiasain nanti sholatmu nggak usah cepet-cepet dulu. Kan ibaratnya sekarang lagi belajar sholat ulang kan. Ini pas satu ngomong Allahu Akbar kabiro itu baru di otak itu kamu lagi ngomong apa? Allahu Akbar kabiro. Allah Maha Besar. Alhamdulillahi katsiro dan segala puji bagi Allah yang banyak. Nah itu di otak kamu pada saat kamu baca kamu paham yang kamu baca. Subhanallah wa asila dan Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Masuk akal kan? Itu kamu sholat lagi muji-muji Allah. Terus ini wajah tu wajhil ladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah ke yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Saya apa? Apa? Hanifah muslimah. Hanifah saya pasrah, wa musliman dan orang yang berserah diri. Nah kita kan orang muslim. Orang muslim itu orang yang berserah diri. Kayak begitu ya. Contohnya berserah diri kayak apa? Pernah berserah diri? Berserah diri itu kayak pasrah apa ya? Yang hanif itu apa? Yang pasrah sama berserah diri. Lah kamu pernah berserah diri apa enggak? Nih ya, kayak gimana tuh coba? Gimana? Pas ujian kan udah belajar, udah usaha, tinggal diserahkan ke Allah. Iya, kayak begitu, tenang aja. Nah karena kamu itu orang yang berserah diri pada Allah, misalnya bentar nih kamu belajar, praktek, terus kamu berserah diri pada Allah. Nanti pada saat berhasil pun pasti kamu terima kasihnya ke siapa? Allah. Karena kamu ditipin ilmunya juga ke Allah, gitu kan. Akhirnya apa? Pada saat kamu sukses kamu ingatnya Allah, pada saat terpuruk pun kamu pasrah sama takdir Allah. Tapi itu sih kayaknya kalau kamu Islamnya bener, kayaknya Allah nggak bakal buat takdir jelek, pasti bagus. Kenapa orang-orang mikir takdir buruk tuh karena belum ngerti aja. Kamu pernah kena takdir buruk gak? Pernah dapet takdir buruk gak? Pernah? Kalau saya dulu itu saya punya motor Beat putih jelek gitu ya. Beat putih jelek, hilang. Bukan yang itu malah yang rada bagusan lagi. Beat putih jeleknya malah dijual. Yang apa dah? Yang rada baru lah, hilang. Nah hilang ya udah kan hilang. Ya kalau saya mah biasa aja. Terus pas cerita sama istri nangis gak? Waduh kok bisa motor? Ya masa motor nggak bisa, kata saya. Ya bisa, hilang lah. Ya singkat cerita, alhamdulillah pada Allah gak lama covid, akhirnya dapat motor murah, maksudnya di bawah harga pasaran. Akhirnya beli motor ini. Coba kalau misalnya kemarin motor nggak hilang, saya nggak mungkin beli motor, karena saya nggak mungkin kayak gitu tuh jual. Wah ini jelek nih, bagusan akhirnya nggak jual. Berarti itu kayak oh iya, mungkin Allah ngerti kalau saya tuh orangnya kayak begitu, nggak, kalau masih barang bisa dipakai ya pakai aja. Tapi mungkin Allah nggak terima kali, masa dilihatnya orang ngebawa ilmunya Allah, ngebawa agamanya Allah kok pakai motor yang kurang mantep, mungkin Allah sendiri yang nggak terima. Akhirnya ya udah dibelain kayak gitu. Nah bisa jadi orang-orang berpikir kalau pada saat kehilangan motor itu takdir buruk nih, tapi saya yakin nggak buruk lah. Pada awal juga yakin tuh motor punya siapa? Ya Allah, biasa aja, saya nggak punya apa-apa kayak gitu kan. Nah banyak hal-hal yang nanti kamu pahamin kalau semua takdir itu pasti baik.
walaupun kelihatannya buruk gitu. Yang penting itu pada saat kehilangan ya udah pasrah. Terus habis pasrah ya muslim apa tadi? Iya berserah diri aja. Nah kita ya udah kayak gitu aja, pasrah, berserah diri. Coba kalau misalkan yang kemarin saya usaha buat nyari, kira-kira yang terjadi apa? Nggak ketemu, apa hilang duit? Kenapa bisa hilang duit? Iya kan? Malah ribet, oh ya udahlah biarin aja. Ya terkadang kayak begitu. Nah terus misalnya nanti kan ada beberapa teman-teman yang minjem uang saya gitu, terus gak balik. Kan bisa jadi kan orang-orang kan bisa ada status nyindir-nyindir kan, ayo dong apa nih bayar utangnya gitu kan ya? Iya. Karena apa? Karena dianggap kalau nggak bayar utang itu apa? Buruk gitu kan. Menurut saya tenang-tenang aja, biarin aja. Kenapa tenang? Ya pasrah aja. Tapi nanti saya butuhnya ntar kok dia. Siapa sih yang butuh duit? Ya. Akhirnya ya itu yang saya pengen didik ke kamu itu seneng sama ilmu. Sama duit mah biasa aja, nggak usah dipikirin. Tapi kalau kamu mikirin duit, pasti kayak orang dikerjain. Kayak misalkan posisi kemarin saya hilang motor, saya seneng duit, pusing kan. Waduh, duit gua hilang berjuta-juta. Karena ngerasa itu duit punya kita. Coba kalau kamu dari awal ngerasa nggak punya apa-apa, bilang oh paling gitu. Nah, akhirnya kan perkaranya kalau orang bukan Islam beneran kan kayak gitu, dapat takdir yang kelihatannya jelek dikit, langsung komplain, padahal mah ya harusnya enggak ya. Itu bukti kalau misalkan kamu Islam kamu udah oke kayak gitu tuh. Ada saat dapat takdir kelihatannya jelek, pasrah. Dan orang Islam tuh orang yang gimana? Yang berserah diri. Pasti ini kan kehendak siapa? Kehendak Allah. Pasti kehendak Allah. Nah, tergantung kalau Allah sayang sama kamu nanti dibelain nggak sama Allah? Dibelain. Tapi kalau nggak sayang sama kamu ya bodo amat. Kayak gitu ya. Lanjutnya. Makanya enaknya sholat tuh gitu. Nanti pada saat sholat kamu baca bacaannya, kamu ngerti maknanya kan? Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin, dan bukanlah saya termasuk orang-orang yang. Nah ini nih yang biasanya kamu pada salah. Wa ma'ana minal muslimin gitu ya. Kalau misalkan enggak lagi fokus kan gitu kan, wa ma'ana minal muslimin artinya jadi apa? Dan saya termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa ma'ana minal muslimin. Wa ma'ana artinya apa? Dan saya. Wa Dan sesungguhnya saya. Inna ya. Coba lihat aja gitu. Wa ma'ana apa? Dan bukan Lah ya itu wa ma'ana dan bukanlah saya. Kalau minal muslimin jadi apa? Dan bukanlah saya orang-orang yang berserah diri. Lah iya, kamu malah ngomongnya gitu pas pakai Islam, wa ma'ana minal muslimin, saya bukan orang Islam. Ngeri bener kan? Makanya untungnya kamu nggak lihat begitu beneran kan. Nah tapi kan kalau kamu udah ngerti beneran nggak mungkin baca wa ma'ana minal muslimin. Sama kayak auzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan awalan baca Quran biasanya saya suruh baca auzubillah kan. Iya. Terus yang baru merhatiin, terus yang baru join gitu kan, auzunya kelewat, bilahnya juga kelewat, langsung minasyaitonirrajim. Artinya apa? Dari setan yang terkutuk. Berarti kan kamu sama aja nih ngomong dari setan yang terkutuk. Ngeri bener kan? Tapi kan karena kemarin-kemarin kamu gak niat gitu kan. Iya. Itu kan saya dengernya tuh kayak, ini gimana? Akhirnya pasti dari kelas diajarin tuh. Audzubillahnya itu yang gak boleh ketinggalan. Kalau minasyaitonirrajim biarin lah. Audzubillah artinya apa? Aku berlindung kepada Allah, kan itu yang paling penting. Minasyaitonirrajim yang ketinggalan gak apa-apa. Itu fungsinya kamu ngerti apa yang kamu baca. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ya. Terus kali ini zaman ini wa ma'ana minal musyrikin, dan bukanlah saya orang-orang yang orang-orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Oke. Terus inna sholati, enak bener sih. Inna sholati artinya sesungguhnya sholat saya. Inna sholati wa nusuki, dan ibadah saya, wa mahyaya, dan hidup saya, wa mamati, dan lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam. Enaknya jadi orang Islam kayak gitu. Sholatnya itu sesungguhnya sholat saya, terus
ibadah saya, hidup saya, mati saya itu karena Karena Allah. Oke. Nah, sekarang itu kan banyak kasus ya karena dia ngerasa punya kan, ngerasa penting, ngerasa apa? Ngerasa penting. Padahal kita penting nggak? Nggak. Apa buktinya kalau kamu nggak penting? Kalau kita mati pun orang nggak bakal ingat kita juga nanti kayak Iya. udah mau tetap ngejalanin hidup. Ya misalkan saya penting nggak? Saya penting nggak? Hah? Ya bener mak. Saya penting nggak mak? Nggak apa-apa. Hah? Penting nggak mak? Langsung nggak dong. Ya mungkin ngerasanya kan urasan kamu memang penting, padahal mah yang enggak lah, nggak penting. Misalkan yang apa ya, postat engke, inilah apa namanya, yang ahli agama yang belagu kayak gitu kan ngomongnya begini, ya Allah kalau nggak ada saya agama mau dibawa. Padahal dari awal agama Islam ditinggal Nabi Muhammad gimana? Aman-aman aja. Apalagi ditinggal satu guru agama doang, gampang bener. Maksudnya itu bukti kalau kita tuh beneran gak penting. Ya, akhirnya apa ya? Jadi penonton aja. Ikutin aturan Allah terus kita cuma nontonin aja kan? Enaknya begitu. Akhirnya kamu sholatnya beneran nih. Pada saat kamu sholat beneran tuh, inna sholati sesungguhnya ini sholat ini nih. Wa nusuki dan ibadah-ibadah ini kayak sekarang ibadah. Wa mahyaya dan hidup saya, mati saya karena Allah. Akhirnya enak, mau hidup enak, mau mati juga Enak. maksudnya hidup ya nggak problem, mati juga nggak apa-apa. Kalau kamu mati sekarang nggak apa-apa mak? Gak apa-apa. Kenapa mak? Ya kan, ya emang gak masalah, semua orang juga bakal meninggal Pak. Iya tapi kalau sekarang Jangan deh, kenapa? kayaknya ibadah saya belum cukup. Kapan cukupnya? Kamu lagi memperbaiki ibadah Pak. Oh memang apa yang kurang? Masih suka bolong-bolong. Oh ya udah tuh. Kalau bolong gimana dong? Kalau bolong ditambal nggak? Enggak. Wah kalau bolong nggak ditambal? Ditambal maksudnya kan misalnya saya tuh paling suka tuh, bukan paling suka sih, paling sering itu ninggalin sholat asar Pak. Di antara sholat-sholat yang lain. Nah itu saya lagi ubah itu gitu. Gimana cara ngubahnya? Ya biasanya misal pulang sekolah saya suka ketiduran gitu sampai nanti mau maghrib sih sampai isya pun. Oh, ketiduran apa Sampai tidur? isya tiduran Pak, bener-bener ketiduran. Lah terus gimana ngubahnya biar nggak ketiduran? Ya kan saya nggak ketiduran lagi sekarang. Ya saya jangan tidur pas pulang sekolah, tunggu sampai asar. Wah habis asar baru. Enggak, habis asar juga udah nggak boleh tidur sama mama saya kan. Oh terus? Ya udah habis. Jadi saya pulang sekolah sekarang mandi terus tunggu sholat asar, terus saya sholat wudhu, sholat, udah sholat.